Anak-anakku sekalian, saya berinteraksi dengan Pak Bupati. Cuma saya kebetulan ada di legislatif, Pak Bupati tidak ada di eksekutif. Tapi setiap kali saya ketemu di forum apapun dia, beliau menyapa saya dengan Bunda. Dan tidak pernah saya tidak menyapanya dengan Ananda. Karena itulah sapaan yang kita bangun dari dulu di tempat ini, anak-anakku sekalian. Kenapa? Karena menjadi kebanggaan kita untuk itu. Oleh karenanya di tempat ini, karena saya mewakili bapak-bapak dan ibu sekalian para guru, tidak ada lagi yang dapat kita lakukan terhadap kalian kecuali iringan doa. Ananda semua semoga berhasil menjadi pemimpin semua. Ada pemimpin yang besar, ada pemimpin yang teritorialnya kecil, tetapi pesan guru kita hari ini, jadilah pemimpin yang baik. Bagaimana pemimpin yang baik? Dalam kapasitas apapun yang kita pimpin, mari kita gunakan filsafat ayam di dalam memimpin. Ini pesan guru. Mohon maaf, karena saya mewakili guru, ini pesan guru kita terhadap kalian, terhadap anak-anakku semua yang sudah berhasil dimanapun berada Anda berada. Bahwa dalam memimpin, pesan leluhur kita, gunakan filsafat ayam, filosofi ayam. Mengapa filosofi ayam? Karena ayam itu anakku sekalian, perhatikan induknya ayam. Kalau induk ayam dapatkan makanan, tidak pernah dia makan sendiri itu makanan. Dan dia tidak makan sebelum dia panggil anaknya. Selalu dia katakan kurukuk, kurukuk, kurukuk. Dia patuh, tidak makan, dibuang. Dia patuh, tidak makan, dibuang. Itu pertanda kalau ada rezeki, janganlah dulu pemimpin yang makan, janganlah dulu kalian yang makan, tapi panggillah siapa yang dipimpin. Ini kalau kita korelasikan dengan ilmu manajemen, pentingnya kita memikirkan kesejahteraan anak buah. Kesejahteraan siapa yang memikirkan? Mohon maaf, saya perlu sampaikan karena ini pesannya guru. Dan tidak lagi kita berinteraksi antara guru dengan kalian sebagai murid, tapi kami berinteraksi antara guru dengan tetap muridnya sepanjang masa. Dimanapun kita bisa berinteraksi, guru menyampaikan pesan ini kepada kalian, kepada anak-anakku sekalian, supaya kita berhasil. Itu filsafat ayam yang pertama. Tidak akan makan itu rezeki kalau anaknya belum dipanggil. Tetapi filsafat yang lain harus juga dipahami. Itu anak buah yang dipanggil untuk makan oleh ibu, jangan juga makan yang besar. Karena tidak ada anak ayam yang makan itu yang butiran jagung, yang kecil-kecilnya saja ini. Ini artinya bahwa filsafat ilmu kepemimpinannya perlu dipahami juga oleh orang yang dipimpin. Ketika anak-anakku sekalian berada pada posisi yang dipimpin, tempatkanlah diri Anda sebagai orang yang dipimpin. Bagaimana orang yang dipimpin? Kalau ada rezeki yang didapat, jangan rakus, jangan ngoyo untuk mendapatkan yang besar. Karena yang besar itu punyanya ibu, punyanya pemimpin. Yang punyanya anak buah itu juga benir-benirnya jadi yang bisa dimakan anak kecil. Kalau kita korelasikan dengan ilmu manajemen, artinya apa? Ada sesuatu yang oleh orang yang dipimpin tidak bisa mempertanggungjawabkannya kalau Anda menggunakan itu yang besar. Hanya pemimpin tua pula lah yang bisa mempertanggungjawabkannya yang seperti itu. Ini filsafatnya antara pemimpin dan yang dipimpin anak-anak sekalian. Banyak orang sekarang ini yang dalam kapasitas kedipimpinan, karena dimanapun kita berada, anak-anakku sekalian, kita selalu berada pada posisi dua, pemimpin dan dipimpin. Kalau pemimpin seperti Pak Bupati pemimpin, tapi dia juga berada pada posisi kedipimpinan. Dia juga dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh gubernur dan dipimpin oleh presiden. Jadi selalu kita berada pada posisi dua. Demikian pula yang lain.
kepala dinas. Kepala dinas itu adalah pemimpin untuk semua anggotanya. Tetapi dia orang dipimpin pada pemimpin yang lebih tinggi. Bagaimana kita menempatkan diri sebagai orang yang dipimpin? Itulah tadi filsafat ayam. Anak-anakku sekalian yang perlu kita pahami bahwa ada sesuatu yang tidak boleh kita sentuh sebagai orang yang dipimpin, karena sisi tanggung jawab tidak bisa kita bertanggungjawabkan. Ya. Tetapi pemimpin ketika dia berada pada posisi pimpinan, selalu dia harus fokus untuk memikirkan bagaimana peningkatan kesejahteraan. Dan tugasnya Pak Amran selaku Ananda dan selaku teman-teman kita semua di sini, tiada hari dan tiada menit pasti selalu berpikir bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat wajib. Anak-anakku sekalian, tidak mudah untuk itu. Oleh karena itulah pesannya guru hari ini kepada kalian, karena kalian semua, Ananda sekalian ini semua menjadi pemimpin, sudah menjadi pemimpin sekalipun pemimpin di dalam rumah tangga. Mari kita gunakan filsafat ayam di dalam mengimplementasikan tugas-tugas kita, keseharian kita sehari-hari. Dan kedua, kenapa ayam? Ayam ketika musim hujan, musim dingin, pasti anak-anaknya dipanggil semua masuk di dalam ketiaknya ayam. Ini pertanda apa nanti sekalian dalam Indonesia? Adalah pertanda bahwa pemimpin harus mengayomi. Pemimpin harus membuat adil kepada orang yang dipimpin. Pemimpin harus membuat rasa tentram kepada orang yang dipimpin. Tidak sama dengan yang kita rasakan sekarang secara nasional, anak-anak sekalian. Kita rasakan ada ketidakademan, tidak tentram sebagai bangsa. Kenapa? Mohon maaf, karena pemerintah membiarkan adanya itu yang namanya influencer, ada lagi yang namanya buzzer, yang mempolarisasi anak bangsa di Indonesia. Coba kita ikuti perkembangan yang ada di Indonesia. Bagaimana buzzer, bagaimana influencer selalu memberikan statement, pernyataan yang mempolarisasi anak bangsa, membuat orang berpihak pada satu lain, membenci pada yang lain, yang satunya memaki yang lainnya mengata-ngatai yang lain, sehingga keadilan sebagai bangsa, ketentraman sebagai bangsa kita rasakan hari ini anak-anakku sekalian. Tidak kita rasakan sesuatu yang kondusif di negeri ini. Kita tidak mau ada pemimpin yang seperti itu lagi di masa akan datang, anak-anakku sekalian. Karena tugasnya pemimpin seperti kalau kita gunakan filsafat ayam itu tadi, dia harus membuat ketentraman kepada anak bangsa. Seluruh negeri ini merasa nyaman, seluruh anak bangsa ini merasa enjoy. Tidak kita biarkan ada percekcokan antara satu dengan yang lainnya. Anak-anakku sekalian, ini pesan guru kita hari ini, karena kami guru diberi kesempatan untuk bicara pada kesempatan yang berbahagia dalam reuni akbar ini. Mumpung kali ini baru kita ketemu, kita lakukan pertemuan seperti itu dan diminta pesan-pesannya guru, kami sampaikan pesan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita tidak bisa lagi berinteraksi, tetapi semangat kita para guru selalu mau melihat seluruh anak-anaknya berhasil di dunia mana dia berada. Maka kali ini kami para guru memberikan menyampaikan pesan ini kepada kalian. Mari kita tetap semangat dalam hidup ini. Ada satu kalimatnya Ibu Menkyu, Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, bahwa kita sebenarnya kalah apa sih dibandingkan dengan negara-negara lain, dengan manusia-manusia yang lain, dengan orang-orang Amerika, orang-orang Eropa. Kalau kita sekolah sama-sama, tidak kalah pintar dengan mereka. Kalau kita bersaing pada nilai-nilai akademik, tidak kalah lagi kita dengan mereka. Tapi kenapa mereka lebih maju dengan kita? Satu kata kunci di antara sekian kata kunci adalah semangat.
Oleh karenanya Ibu Menkyu katakan bahwa kita bangsa Indonesia ini sebenarnya kita lemah semangatnya, semangat hidupnya rendah. Coba kalau kalian, anak-anakku sekalian, pergi ke luar negeri, ke Eropa, ke Australia, ke Jepang misalnya, ke Eropa, ke Korea. Kalau orang-orang di sana kita sama-sama jalan kaki dalam kota, jauh kita tertinggal anakku sekalian kalau mereka jalan. Begitu cepatnya mereka jalan. Semangatnya memang luar biasa. Orang-orang Amerika, orang Eropa kalau jalan kaki ketinggalan kita. 5 langkah ketinggalan kita dari mereka. Begitu tingginya semangat hidupnya mereka anakku sekalian. Kita bangsa Indonesia kalau jalan, wah bukan main melambai. Papa coding lagi. Itulah tanda-tanda bahwa semangat hidup kita jauh berbeda dengan ini. Oleh karenanya anakku sekalian, guru kami, guru kita hari ini berpesan kepada kalian tetap jaga semangat. Karena tanpa semangat, semangat hilang segala-galanya anakku sekalian. Saya ingin bicara tentang semangat dan akhirnya nanti berujung kepada Anda Pak Dr. Omong. Semangat menurut penelitian, menurut teori itu ada 4 macam. Ada seorang guru panggil siswanya 100 orang. Dia kumpul di lapangan ini. 100 orang, anak-anakku sekalian, laki-laki dan perempuan, hari ini kita mau mendaki Gunung Patilosobo. 60 orang diantaranya langsung mengatakan bahwa sebiji-biji tidak bisa Kak saya. Tidak mau Kak, pasti banyak ular di situ. Banyak lagi binatang-binatang yang lain. 60% di antara 100 orang, 60 orang, berarti ada 60% punya semangat stop. Punya semangat stop. Ketika ada tantangan, 60% orang di situ langsung stop. Begitu rendahnya semangat itu. Nah, karena anakku sekalian, janganlah ada di antara kalian yang masuk dalam kategori stopper. Karena kalau kalian masuk di situ, ada pertanda, ada tanda-tanda alam tidak bisa sukses nanti di masa akan datang untuk kalian. Siapa yang memiliki jiwa, yang memiliki semangat seperti itu, baru dia lihat gunung, yang dia pikirkan adalah ular. Dia tidak pikirkan bahwa di situ ada pohon asam yang manis, ada pohon kelapa yang hitam. Maka anakku sekalian memiliki jiwa yang seperti itu, tanda-tanda mereka tidak bisa masuk. Kalian masih muda, pesan guru kita hari ini, milikilah semangat dan jangan masukkan dirimu dalam kelompok stopnya. 60 orang di antara 60% di antara manusia sudah ada orang di situ yang punya semangat seperti ini. Makanya pelajari bahwa saya tidak mau masuk dalam kelompok ini. Yang kedua, ada namanya kelompok camper. 40 orang tadi tersisa. Yang lainnya 60 orang sini. Ada yang lari ke belakang, ada yang pergi main pasar lelak sembunyi dan lain sebagainya karena takut tantangan itu. Ada 40 orang yang tersisa melakukan pendakian. Tapi belum sampai di puncak, ada lapangan yang luas disertai dengan sungai-sungai kecil yang mengalir airnya. Di situ dia singgah untuk mendirikan tenda. Kita istirahat dulu di sini sebenarnya. 40 orang istirahat sejenak. Setelah pendakian mau dilanjutkan, 30 orang tersisa di situ. Ada 30% masuk dalam kelompok camper. 30% sudah senang dengan zona nyaman. Jangan bisa di atas. Di sini bisa. Ada di antara 100 orang tadi itu sama-sama kita keluar dari SMA 2 ini. Tetapi sudah menjadi PNS. Sudahlah sampai di sini saja. Tidak perlu lagi kita sekolah. Tidak perlu lagi kita tambahin. Sudah enak di sini. Sudah nyaman di sini. Itu semangat yang kedua, anakku sekalian. Semangat atau jiwa camper. Suka dengan zona nyaman. Sudah sampai di sini selesai. Jadi anak-anak saya di rumah sampaikan sekolah kok. Kok dia masih sekolah, dia kagak cuma dia kagak mampu kok dia masih sekolah.
zona nyaman. Karena kamu nanti akan menjadi kelompok defensif. 30 orang ada di situ. Hanya 10 orang lagi yang mau naik ke puncak. 10 orang ini sampai ke puncak. Inilah yang dimaksud dengan kelompok lain. Di antara 100 orang hanya ada 10 yang bisa sampai di puncak. Maka anak-anakku sekalian, milikilah semangat, milikilah jiwa itu, bahwa saya harus sampai ke puncak. 10 orang sampai di puncak, ada 1 orang, ada 1% yang setelah melihat di sekelilingnya di puncak Patiro Sompo ini, masih ada gunung yang lebih tinggi sebelahnya. Saya mau turun dari sini dan saya mau naik lagi di gunung itu. Bayangkan anakku sekalian, di antara komunitas manusia 100 orang hanya ada 1 orang yang memiliki semangat yang seperti itu. Dan saya lihat itu ada semangat. Setelah sampai di puncak, wakil bupati di Wajo, dia lihat masih ada yang lebih tinggi. Saya mau turun dari sini. Saya mau daki lagi ke yang lebih tinggi. Itu namanya apa namanya lagi ini? Yang luar biasa ini. Extraordinary. Memiliki sifat, jiwa, karakter dan semangat extraordinary. Kalau ada katanya 100 orang, hanya ada 1 manusia yang memiliki seperti itu. Ketika sudah sampai di puncak dan masih melihat ada puncak yang lebih tinggi lagi, berani dia turun dari puncak itu dan mendaki puncak yang lain. Hanya ini yang bisa dilakukan anak-anakku sekalian, para guru kita, karena kita tidak berinteraksi lagi. Kita sudah selesai mengantar kalian sampai ke tempat masing-masing. Guru-guru kamu, guru-guru kita yang ada di sini, saya, Pak Suryadi, Pak Hedar, Pak Rahman, selesai tugas penghantaran ini. Memandu ini sudah selesai. Dan penghantaran dan pemanduan ini, mengiring ini anakku sekalian keluar dari sini, itu adalah suatu jiwa yang mulia yang dimiliki oleh guru. Saya ingin gambarkan bagaimana mulianya guru, artinya guru sebagai seorang pendamping, sebagai seorang penghantar. Itu Mount Everest ditaklukkan oleh Edmund Hillary pada tahun 53. Pertama ditaklukkan Everest. Edmund Hillary sudah berkali-kali mencoba menaklukkan Everest, 5 kali, tapi tidak pernah berhasil. Kali terakhir tinggal 17 meter sampai di puncak, tapi dia sudah kehabisan oksigen, turun keluar. Ada 1 orang Nepal, karena Nepal itu dekat dengan utara, namanya Tenzin. Tenzin ini tugasnya selalu saja mendampingi setiap pendaki yang menaik, menghantar pendaki yang menaik, menemani pendaki yang menaik. Tugasnya itu. Dia orang pribumi di Nepal. Setelah 5 kali tadi ini Edmund Hillary gagal, dia bertanya di Selandia Baru, Edmund, kalau betul-betul kau mau naik, nanti kita sama-sama. Naiklah dia sama-sama. Tenzin ini juga tidak pernah sampai di puncak, karena tugasnya dia hanya selalu mengantar saja, menunjukkan jalan kepada siapa yang mau datang. Penunjuk jalan, siapa namanya. Setelah dia bikin kerjasama dengan Edmund, oke, kita sama-sama. Betul sampai di puncak. Tenzin yang di depan, Edmund yang di belakang. Pendamping yang mengarahkan, yang menunjukkan jalan di depan, Edmund di belakang. Tinggal 1 langkah menuju ke puncak. Tenzin mundurkan diri. Dia sorong Edmund ke depan. Silakan sampai ke puncak.
andai kata Tenzin mau mencatat sejarah, Tenzin lah yang pertama kali menginjakkan kakinya di puncak. Tapi dia menyadari dirinya sebagai pendamping, menyadari dirinya sebagai pengiring saja, penghantar saja. Satu langkah menuju ke puncak, dia persilahkan Edmund naik ke puncak. Kamu yang naik, karena kamu yang punya cita-cita. Begitu mulianya seorang guru, begitu mulianya hati seorang pendamping, begitu sejatinya hatinya seorang pengantar. Itulah guru kita yang ada sekalian depan sana, mengantar kalian, mengiringi kalian menuju ke puncak. Setelah sampai ke puncak, dia tidak mau punya nama apa-apa. Seandainya dia rakus, seandainya dia ngoyo, maka Tenzin lah yang pertama menginjakkan kakinya. Tapi dia tidak mau. Itulah jiwanya guru. Apa yang mau diperoleh bukan penghormatan, bukan penghargaan dan lain sebagainya, tetapi betul-betul hanya jiwa untuk mengantarkannya. Jadi kalau ada kemarin yang mengatakan bahwa Pak Ridwan kalah dalam pilkada tahun 2008, saya katakan tidak kalah. Saya mengatakan bahwa Pak Amran sudah mau sampai di puncak, maka guru mempersilahkan siswanya sampai ke puncak. Tapi itulah kalimatnya orang yang kalah. Dan itulah pintarnya guru jatuh. Kalau guru jatuh itu tidak pernah jatuh seperti jatuh es, tapi pintar jatuhnya guru. Jadi ketika semua teman-teman saya kemarin bertanya, Pak Ridwan kalah dari Pak Amran, saya bilang saya tidak pernah kalah. Saya memang punya tugas hanya mengantar anak saya sampai di puncak. Selesai di puncak, sudahlah tugas saya melakukan penghantaran. Menghantar kemarin selesai di SMA, menghantar kembali lagi dalam dimensi politik pada jalur karir politik. Ya. Tapi jangan disebarkan ini, karena ini adalah kalimatnya orang kalah. Ya. Dan kalimatnya memang guru pintar jatuh. Jadi kalau Anda berhadapan dengan guru dan mau menjatuhkan guru, jangan berharap, karena guru banyak caranya jatuh. Ya, ini kan barangkali anak sekalian pesan-pesan esek yang ingin disampaikan para guru kita hari ini kepada kalian, kepada anak sekalian. Mengapa pilih saya? Bukan karena saya yang paling baik, tapi karena saya yang paling tertua di antara semua guru yang ada di tempat ini, anak sekalian. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini kepada Bapak Dr. Haji Abraham Mahmud SOCMSI dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Selamat siang. Insyaallah kita sejahtera dalam kehidupan yang selalu dalam lindungan Allah Rabbul Alamin. Yang saya hormati dan tentunya kita banggakan semua guru-guru kita, ya, teristimewa tentunya anggota DPRD Kabupaten Wajo, dalam hal ini Gurunda Dr. Andes Haji Muhammad Ridwan MPD. Juga tadi saya ketemu dengan Pak Haji Mustafa, masih ada barangkali Pak Haji Mustafa, kemudian barangkali ada juga Ketua Komisi 1, ya. Oh ya, alhamdulillah ada Ketua Komisi 1, Pak Andi Mapasasu. Kemudian banyak
senior-senior dan guru yang langsung mengajar saya, Pak Ridwan yang mengajar langsung saya, kemudian Pak Haji Suryadi, ya, kemudian Pak Fedar, ya, walaupun waktu itu kalau tidak salah beliau membantu SMA 2, ya, karena beliau tugas pokoknya di SMA Negeri 1 kalau tidak salah, tetapi beliau banyak memberikan waktunya untuk mengajar kami di sini. Kemudian Ibu Samsia, ya, kemudian Ibu Nurhayati, Ibu Norma, ya, kemudian Pak Jufri, ya, alhamdulillah rata-rata semua kepala sekolah, ya. Rata-rata semua kepala sekolah, Pak Ridwan pernah di SMA Anak Banua, kemudian Pak Hedar di Belawa, ya, Pak Jufri di Pamana, Ibu Nurhayati di Kera. Ini apa yang disampaikan Gurunda tadi, memang betul bahwa SMA 2 ini tempatnya mencetak para leader-leader, ya, baik guru-guru kita, demikian juga alhamdulillah kita mendapat kepercayaan dari murid-muridnya untuk bisa berbuat, ya. Yang saya hormati tentunya Ketua Umum IKASMADA, ya, bersama seluruh pengurus, ya. Nah, ini kalau tidak ada Ketua Umum juga ini barangkali saya tidak seperti apa yang disampaikan oleh Gurunda tadi, bahwa selalu harus ada memberi semangat, ya, selalu harus ada mengingatkan, ya, selalu harus ada mensupport, dan yang paling utama adalah selalu ada yang mendoakan. Alhamdulillah melalui ikatan alumni SMA 2 Sengkang ini sebenarnya yang mempertemukan juga saya dengan Ketua Umum sekarang ini adalah IKASMADA, ya. Jadi yang mempertemukan jodoh saya, ya, terus terang itu dengan Ketua Umum sekarang ini adalah melalui IKASMADA. Saya ingat waktu kami inisiasi pembentukan IKASMADA dan saya diberi kepercayaan untuk menjadi ketua pertama pada saat itu kalau tidak salah 93, ya. Kemudian kami melakukan berbagai aktivitas di sini, ya, menghadapi si Penmaru, membimbing anak-anak kita, sehingga saya sering masuk di kelas. Akhirnya ketemulah di situ, berkenalan salah satu siswa kelas 3 yang pada saat itu di SMA Negeri 2 Sengkang. Disitulah ada perkenalan dan akhirnya dipertemukan menjadi jodoh, ya, kehidupan. Alhamdulillah, ya. Kemudian ya saya hormati Ibu Kepala Sekolah tadi, izin, kemudian tentunya bersama seluruh pembina guru yang sekarang juga saudara saya M.Arfi Amin selaku pembawa hikmah yang selalu membimbing anak-anak kita, dan tentunya kebanggaan saya kepada para alumni SMA Negeri 2 Sengkang yang alhamdulillah kita bisa bertemu, kita bisa berukhuwah dan saling memberi semangat, ya, dan utamanya kepada panitia yang luar biasa hebat. Wah, ada juga ini saudara saya Pak Andi Imran, ini teman letting saya, dengan Ibu Erni sama-sama letting di tempat ini 89, ya. Alhamdulillah saya sangat bersyukur dan mengajak kita semua. Ini suasana panas, suasana seperti ini tidak perlu lagi pidato-pidato, jadi saya hanya singkat saja ingin menyampaikan, ya, memposisikan saya baik sebagai alumni maupun selaku pemerintah Kabupaten Wajo. Jadi saya kolaborasi saja singkat. Yang pertama, ya, sebagai alumni saya tentu sangat berterima kasih, ya, karena saya mendapat tempaan di sini, termasuk Gurunda Pak Ridwan. Saya banyak mendapatkan inspirasi dari kepribadian beliau.
cara bertutur kata, ya, kemudian cara mengayomi dan membimbing kami, ya. Bahkan pernah beliau mengantar kami di Makassar itu selaku tim vokal grup, ya. Makanya ada sedikit saya tidak dipermalukan kalau saya diundang menyanyi karena atas bimbingan beliau dulu, ya. Sampai kita juara di Makassar antar SMA se-Sulawesi Selatan, dan di rumah keluarga beliau dan dibimbing langsung, didampingi terus beliau dalam ikut berlomba di Dinas Pendidikan Provinsi pada saat itu, ya. Dan saya selalu ingat beliau selalu membimbing kami, ya. Sehingga saya katakan tadi banyak hal-hal attitude, ya, cara-cara kepribadian yang saya dapatkan dari beliau. Jadi kalau tadi beliau mengatakan kalah atau tidak, saya tidak pernah ada pemikiran sampai di situ, ya. Tetapi saya pada saat itu selalu bersemangat dengan beliau, bahkan setiap ketemu tidak pernah ada perasaan-perasaan sedikit pun karena saya selalu sangat menghormati beliau, ya, karena banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan, dan itulah salah satu skill yang saya dapatkan membekali saya untuk bisa diberi kepercayaan, dan tentu atas doa dan support bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Yang kedua, saya merespon tadi apa yang dikatakan kepala sekolah, ini juga selaku pemerintah lagi, ya, bahwa saya sangat setuju kalau sekolah ini di-branding menjadi sekolah entrepreneur. Itu yang pertama, ya. Ini juga sejalan kenapa saya membuat satu program mencetak 10.000 entrepreneurship, ya, dengan berbagai upaya-upaya seluruh sektor-sektor ekonomi saya gerakkan. Alhamdulillah, walaupun dalam kondisi pandemi kemarin 2020 kita sempat pertumbuhan ekonomi kita anjlok minus 1,6% dari 4,01, ya. 2019 saya dilantik itu posisi posisi pertumbuhan ekonomi kita itu hanya berada pada kisaran 1,7%. Saya masih ingat. Saya langsung intens bagaimana caranya menaikkan dari 1,7, padahal pernah wajib menjadi 11% tertinggi di Sulawesi Selatan. Waktu saya wakil bupati waktu itu. Bagaimana caranya? Akhirnya kita genjot mengumpulkan sampai berapa anak-anak pemuda untuk menjadi entrepreneur. Saya selalu mengambil sebuah ilmu bahwa sebuah daerah yang memiliki daya saing itu harus mencetak entrepreneur, dan itulah akhirnya saya harus mengawal program ini, dan akhirnya dari 1,7% di 2018 kami naikkan 2019 di tahun pertama saya itu menjadi 4,01% pertumbuhan ekonomi. Tetapi karena datang COVID, ya, anjlok lagi menjadi minus 1,6, hampir seluruh Indonesia kabupaten ada yang minus 2, ada yang minus 3. Bali itu kalau tidak salah minus 8 kalau tidak salah, ya, ekonominya hancur, ya. Dan kita bangkit 2021, alhamdulillah kita tembus 6,73%, di atas rata-rata nasional dan di atas rata-rata provinsi. Pertumbuhan ekonomi kita setelah kita recovery dari keterpurukan pandemi COVID 2020. Walaupun sekarang ini masih harus kita berjuang dan bertahan untuk itu, ya, karena ekonomi masyarakat ini, karena minimal 2% kalau tercetak wirausaha yang ada di bumi Lemak Dukelen ini yang sukses nanti ke depannya 20-30 tahun akan datang, insya Allah lihatlah nanti lagi, ya. Memang kami baru mau mencetak wirausahawan baru dulu, tetapi kalau sudah menjadi wirausahawan sukses nanti 10-20 tahun,
Kalau 10.000 kita bisa hadirkan sampai 2024 ini, 50% saja, 20% saja yang sukses, ya dari 10.000 itu berarti insya Allah kita sudah bisa capai 2% menghadirkan entrepreneur hebat, menjadi pengusaha juragan apa dan sebagainya. Insya Allah daerah ini akan memiliki daya saing yang luar biasa 20-30 tahun akan datang. Apalagi di backup dengan pembinaan sumber daya manusia yang insya Allah melalui program-program tahfizul Al-Quran yang kami genjot sekarang ini. Alhamdulillah sekarang ini sudah lebih 40 pondok tahfiz yang saya resmikan selama 2019, dan anak-anak yang menghafal Al-Quran sekarang ini sebanyak 3.581 anak. Insya Allah 2-3 tahun akan datang akan menjadi hafiz 30 juz ini. Lihatlah juga nanti Wajo 20-30 tahun akan lahir pemimpin-pemimpin Qurani yang insya Allah akan menjadi generasi-generasi hebat, membangun tadi daerah kita yang memiliki SDM. Apa yang kita cari di Wajo hampir semua ada, yang belum tentu ada di daerah lain. Ya, satu-satunya yang ada gasnya hanya Wajo di Sulawesi Selatan. Ya, persawahannya luas, ada lautnya, ada danaunya. Ya, hampir semua ada kita miliki. Tinggal menyiapkan SDM dan generasi-generasi hebat. Ya, olehnya itu pada hari ini saya sangat setuju tadi Ibu Kepala Sekolah membranding sekolah ini menjadi sekolah entrepreneur. Yang kedua, branding kedua ini yang saya mau ajak teman-teman semua untuk turut berpartisipasi. Apalagi ada orang top kita yang ada di alumni ini, namanya Andi Agus Salim. Masih ada Pak Andi Agus Salim? Ya, ini ada Adinda Andi Agus Salim. Saya pernah berkunjung di Telkom University MOU pada saat itu di 2019. Saya baru tahu kalau ada perusahaan yang namanya Fornesia, ya, yang ada namanya Fornesia, kumpulan anak-anak Wajo alumni Telkom University membuat sebuah perusahaan IT di Bandung dan membranding Bandung itu menjadi smart city. Bayangkan kota Bandung, Kabupaten Bandung yang beliau branding dari perusahaan Fornesia menjadikan Kabupaten Bandung menjadi smart city. Saya katakan, masa bangun Bandung, bantu Bandung, kemudian tidak bantu Wajo. Akhirnya sekarang beliau membantu kami. Insya Allah mohon doanya, mudah-mudahan 2024 smart city kita juga di Wajo ini akan terwujud. Semua tahap-tahap kita sudah mulai berproses dan sekarang ini sudah menjadi perhatian oleh Kementerian Kominfo untuk menjadikan Wajo sebagai smart city. Mudah-mudahan bisa kita wujudkan mulai 2024. Dan saya berharap, ya, apa yang dikatakan tadi Ibu Kepala Sekolah, sekolah digital ini kita hadirkan. Saya minta Pak Agus Salim hari ini bersama saya mempelopori, membranding sekolah ini menjadi sekolah digital. Ya, apa kekurangannya kita cari sama-sama. Ya, saya yang selalu akan memulai. Ya, insya Allah kalau sekolah ini kita branding menjadi sekolah digital, ya, saya yakin akan melahirkan generasi-generasi hebat yang akan menghadapi era disrupsi ke depan. Era perubahan yang cepat sekarang ini tidak bisa lagi kita berdaya kecuali harus menyiapkan generasi hebat. Maka itu saya minta Adinda Andi Agus Salim, ya, saya siap membackup baik pribadi maupun apa kapasitas saya untuk kita sama-sama gotong royong membranding SMA 2 Sengkang ini menjadi sekolah digital, ya, sekolah yang akan bersaing, memiliki daya saing di masa robot yang akan datang. Karena 5.0 ke depan ini sudah ada di depan mata, bukan lagi 4.0, tetapi 5.0 sudah era robot ke depan. Maka itu ini harus kita pelopori bersama dan saya siap di dalamnya baik pribadi maupun kapasitas sebagai apa saja. Yang ketiga, terakhir yang saya ingin sampaikan bahwa tentu melalui alumni kebersamaan ini saya sangat mengharap teman-teman seluruh mulai dari angkatan pertama, apalagi ada tadi
Pak Andreas Baso yang mewakili dari angkatan pertama. Bayangkan SMA kita ini walaupun masih umur ya 39 ya. Ini mulai kalau tidak salah 83 ya, 83 mulai, dan sudah punya alumni sebanyak 36. Ya nanti tanggal 7 barangkali alumni ke-36 Bu ya, yang nanti yang mau ditamatkan ini nanti tanggal 7. Berarti ya kita coba satukan langkah dan satukan sebuah kekuatan. Saya yakin insya Allah kita akan sama-sama membantu, berkontribusi apa yang kita bisa kontribusikan. Kalau saya dari pemerintah daerah sedikit terbatas Bapak Ibu. Kenapa? Karena SMA sekarang itu dibawa kendali daripada provinsi ya, makanya itu namanya UPT. Dulu kenapa SMA Negeri 2 Sengkang ya, karena masih dibawa Kabupaten Wajo, masih dibawa anunya dulu Pak Kadis Gurunda kita waktu SMA Negeri 2 Sengkang. Sekarang menjadi SMA Negeri 3 Wajo, itu sudah menjadi UPT, itu dibawa kendali dari gubernur. Tentu kami sangat terbatas, banyak membantu dalam penganggaran APBD untuk masuk di sekolah kita ini. Kenapa? Karena ada mekanisme, kita tidak bisa. Makanya itu saya ingin berbuat banyak melalui alumni, membantu sekolah kita ini. Mudah-mudahan nanti gerakan 2023 ke depan ini kita mulai Pak Andi Agus ya, mulai sekarang kita 2023 habis Lebaran kita kumpul lagi di sini. Apa yang kita bisa persembahkan untuk sekolah kita ini menjadi sekolah digital, kalau perlu yang terhebat di Indonesia, insya Allah ya. Jadi semangat semua, kita jadikan SMA Negeri 3 Wajo ini 2023 ke depan ini menjadi sekolah digital, sekolah terpandang, dan sekolah yang memiliki daya saing yang insya Allah akan kita siapkan generasi-generasi masa depan di tempat ini. Terima kasih semuanya. Ya, mohon maaf dengan segala kekurangan. Tentu saya baik pribadi maupun semua apapun yang melengket dalam diri saya, insya Allah saya siap mempergunakan semua waktu saya, tenaga saya, pikiran saya untuk membantu sekolah kita di tempat ini. Itulah gunanya sebagai alumni, untuk bisa berkontribusi. Ada semua orang-orang hebat, ada Pandi Bok Malarangan, ada pemikir-pemikir kita, orang-orang hebat kita semua. Sekira kita kolaborasi semua potensi yang ada. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dengan segala kurang. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk tetap di tempatku. Amin. Ya baik, demikian tadi sambutan dari Bapak Bupati Wajo kita dalam hal ini. Kepada Bapak Dr. Haji Amran Muhammad SSMSI kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya akan pencabutan door prize. Diawali dulu Bung dengan 10. Nanti dulu. Terakhirnya 1 orang. Ya. Satu dulu Bung. Hadiah utamanya. Siapakah gerangan? Ya. Siapakah gerangan? Saya sebut dari belakang ya. 503. 305. Ada yang pegang? 305. 305. Ya Bubur. Agus. Ada ajukan tangan langsung. 305. Tidak ada pun. Kita cabut ulang. Iya pun. Kosong 24. Yang pertama datang, ya alhamdulillah. Wah, ini yang pertama datang. Mimpi apa semalam Bapak?
Jadi ini nomor kedatangannya 24 ya. Iya, cocok. Angkatan 88 mana suaranya? Alhamdulillah. Angkatan kedua ya, selamat dapat surprise utama kita dari beliau. Sebuah sepeda lipat. Terima kasih banyak Bu. Ya, terima kasih kembali. Ya, masih lanjut door prize-nya. Bahagia selanjutnya. Selanjutnya kita ikuti bersama hikmah Reuni Akbar. Tentunya dilanjutkan dengan doa bersama. Untuk itu kepada Bapak Al-Ustadz Muhammad Arfi Amin SAG, falyatafadhal mashkuran. Wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi yassirli ilman warzuqni fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui ceramah hikmah Reuni Akbar ini saya hanya membacakan satu hadis Rasulullah yang mengatakan ta'arraf ilallah fi raha ya'rifuka fi siddah. Ingatlah Allah pada saat kamu bahagia, nanti Allah mengingat kamu pada saat kamu sedih. Ingatlah Allah pada saat kamu memiliki jabatan, nanti Allah mengingat kamu pada saat pensiun. Ingatlah Allah pada saat kamu sehat, nanti Allah mengingat kamu pada saat kamu sakit. Ingatlah Allah pada saat kamu dalam keadaan hidup, nanti Allah mengingat kamu pada saat menjelang kematian. Jadi untuk itu periode Akbar ini kita tahu bahwa ini adalah bulan Syawal. Bulan Ramadan itu adalah bulan hablum minallah, sedangkan Syawal ini adalah bulan hablum minannas. Inilah yang kita hadirkan di tempat ini. Mudah-mudahan Tuhan yang Maha Kuasa dapat mengakhirkan hidup kita dengan husnul khatimah. Sehingga pun juga Rasulullah berpesan kepada kita semuanya, ada 4 tanda-tanda orang yang mati di luar agama Islam. Dan inilah yang harus kita bawa oleh-oleh pulang, karena suatu saat nanti kita akan meninggalkan dunia ini. Karena ini bukan kampung kita. Kampung kita orang beriman itu adalah surganya Allah. Suatu saat nanti kita akan kembali ke kampung halaman kita. Yang pertama-tama pesan Rasulullah adalah orang yang mati dalam kekafiran itu adalah nisyanun surubi wa hiya illallah dalam mahfuz. Adalah orang yang tidak pernah merasa dirinya berdosa, padahal jelas-jelas perbuatannya adalah dosa. Jadi di antara kita semua di sini, ya seperti tadi yang disampaikan oleh beberapa pembicara, bahwa CLBK itu pasti ada kesan-kesan. Makanya kehadiran kita di tempat ini, acara reuni, anggaplah kita belum tua, anggaplah kita masih muda, supaya terasa nikmatnya itu yang namanya reuni. Jadi ingat namanya dosa. Dosa kepada Allah baru bisa diampunkan setelah kita tinggalkan. Dosa kepada sesama baru bisa diampunkan kalau kita minta maaf kepadanya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah wa dzikru hasanat aqblat amda. Orang-orang yang selalu riyah tumelo yacan nambagabanggakan alina majana riko idip pau ya dito ia makasih diketahui pau maka dah hebat metode itu. Nah orang sekarang ini belum seberapa nikmat yang diberikan oleh Allah, nafas salamah ini tahu. Jadi orang yang hebat itu adalah orang yang ikhlas. Kalau dia berbuat baik, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah dengan dirinya manusia itu.
Kemudian yang ketiga adalah orang yang mati dalam kekafiran itu adalah wan nasru ila mawfuqahu fi dunia, yaitu orang yang memandang dunia, orang yang memandang sesamanya manusia dengan ukuran materi. Diwiringi asogira, ye pada melo mewiada pada berana putus hukum. Diwiringi jabatan ke pengatala, ye pada melo mewiada pada berana pangkat pejabatan. Sebab kenapa? Tidak ada tawadunya. Yang dimaksud dengan tawadu, man tawada wa rafa'allah wa man takabbara wa Allah. Siapa yang suka merendahkan dirinya, Allah akan mengangkat derajatnya manusia itu. Tapi siapa yang suka mengangkat dirinya, Allah akan menghinakan manusia itu. Sedunia orang mau menghinakan kita, tapi kalau Allah yang mengangkat derajat kita, maka tak satu pun kekuatan yang bisa dimiliki. Termasuklah yang dimiliki oleh Bapak Bupati Wajo. Dia tawadu. Dia tidak pandang siapa saja, yang penting dia manusia. Ya, dia berikan yang terbaik. Inilah hidup kita. Kemudian yang terakhir, orang yang mati dalam kekafiran itu adalah wan nasru ila man dunahu fiddin. Orang yang memandang enteng urusan agama. Alhamdulillah melalui ada program literasi Al-Quran ini sangat luar biasa, sampai tadi ada yang mengedarkan kata amal, banyak yang terkumpul. Itu tandanya orang yang mencintai tempat ibadah. Rasulullah mengatakan, "Man banallahu masjidan wa banallahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun rumah untuk menyembah kepada Allah, maka akan dibangunkan juga istana nanti di surga. Pak Bu, dapat kita bayangkan, nareko tolesu na ki kampung tak mati, nareko ongka bola yang terusi, magago Pak Pineding hebat sekali. Tapi nareko merekeki masih kiki untuk masumbang. Sehebat apapun kita masuk surga, kuda gaga bola yang terusi loki maga na meloki makampung, itulah surga. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekiranya saya sampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melalui acara ini sungguh sangat luar biasa. Karena yang hadir di tempat ini, kata Rasulullah, ada 4 yang hadir. Pertama, pemimpin. Yang kedua, ulama. Dan yang ketiga, orang-orang yang mapan. Dan yang ketiga, orang-orang yang tidak mampu tapi selalu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya mu'alliq qulub sabbit qalbi ala dini la ta'atik husnul khilqat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawi alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Puang, tak ada dosa aku kesiko, tak ada dosa aku kedua penjejakku, tak ada dosa aku guru-guruku, tawirini kesipang farsi bubuah, kedua penjejakku termasuk guru-guruku pada tuh acara mesin ke bubuah, tak jampang kesipna, kedua penjejakku pada tuh acara jampang ke kesipang. Puang, dari kota Pak Depung ya tamu mati di pada masar. Beri kami kesempatan untuk bertemu kedua orang tua kami, teristimewa guru-guru kami yang pernah mengajari kami jalan yang terbaik dalam hidup kami. Ya Allah, surgamu tidak akan nikmat kalau tidak bersama dengan orang-orang yang berjasa dalam hidup kami, termasuk orang-orang yang kami cintai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya Alamin, nun wal kalami wa maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan alumni yang sama-sama berbahagia. Demikian tadi hikmah reuni akbar yang tentunya dilanjutkan dengan doa oleh Bapak Al-Ustaz Muhammad Arfi Amin Isadi. Kepada Bapak Al-Ustaz kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, ya tentunya akan dilanjut dengan penyerahan cenderamata kepada gurunda tercinta. Tentunya akan diserahkan langsung oleh Bapak Bupati Wajo bersama
Ibu Ketua Ikasmada periode 2022-2023. Kepada gurunda tercinta, dimohon kesediaannya untuk mengambil tempat. Ya Rabbal Alamin. Negeri Tiga Wajo ingin mewakili SMA Negeri Tiga Wajo. Andaikan SMA kau dahulu merangkulku, masihkah ada cerita yang tersisa tentang tetes keringat dan air mata yang kau korbankan untuk satu hembusan nafasmu? Aku hanya sebuah nama, namun aku merindu. Aku mati namun kau memberiku jantung. Aku tak ada namun kau membuatku ada. Bersamaku, kau dahulu bersahabat dengan hujan. Kau dahulu bersahabat dengan terik dan malam. Namun kini semua telah memudar. Aku hanya sebuah nama yang merindukan kau kembali, merindukan suaramu. Semua aku merindukanmu. Ingatanku masih ada wajahmu, sedangkan di sini kau berceloteh. Bagaimana mungkin kau tak kembali di sini, sedangkan aku menunggu kedatanganmu. Menunggu kedatanganmu kembali ke tempat ini sebelum kau pergi menjunjung langit yang tinggi, sebelum kau pergi mengejar cita-cita yang telah engkau rangkum selama ini. Di sini aku menunggumu kembali, menunggu melepaskan rindu yang telah kita tampung. Simpati hatimu masih ada rindu, andai di hatimu masih terpisah dari pelosera sekolah. Apa kabarmu kawan? Siap hadapi perubahan. Di hari inilah saatnya reuni masa-masa indah. Jangan hiraukan karang di depanmu. Ingatkan aku, ingatkan aku. Tapi Pak Bupati, dengan reuni SMA 2 ini apa yang ingin disampaikan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini SMA Negeri 2 Sengkang yang dulu sekarang berubah menjadi UPT SMA 3 Wajo. Alhamdulillah melaksanakan reuni akbar halal bihalal, mulai dari angkatan pertama sampai angkatan terakhir. Saya baik pribadi juga selaku alumni SMA Negeri 2 Sengkang juga
juga atas nama pemerintah Kabupaten Wajo mengucapkan selamat atas terselenggaranya acara silaturahim ini. Tentu kita berharap ajang ini terus berkelanjutan dan sekaligus kita sama-sama berkontribusi untuk membantu sekolah kita. Apalagi sekolah kita ini merupakan sekolah yang telah menghasilkan mulai dari murid-murid atau siswa-siswa yang berprestasi, demikian juga dengan guru-guru kita yang hampir semua guru-guru kita yang pernah mengabdi di tempat ini berkiprah di mana-mana, bahkan menjadi top leader, kepala sekolah, pengawas di beberapa sekolah-sekolah yang lain. Untuk itulah mari waktunya, saatnya kita bersama-sama berkolaborasi, berkontribusi membantu sekolah kita ini untuk menjadi sekolah yang memiliki daya saing yang tentunya kedepannya untuk menjadi sekolah digital, sekolah yang akan siap menyambut era 5.0. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ika sendiri dalam acara Roni. Apresiasi yang sangat tinggi kepada panitia pelaksana atas kesuksesan acara ini. Ya, alhamdulillah, dan kami berharap ini adalah kegiatan yang bisa memberikan makna arti bagi alumni sehingga mereka merasa terpanggil pulang kembali ke sekolah. Bagaimanapun kapasitas kita ya sebagai apapun dan dimanapun ya kami berharap bisa memberikan kontribusi bagi sekolah kita ya, bagi adik-adik kita dan juga guru-guru kita dan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Wajo. Rasa haru dan bangga kami karena tadi ya kegiatan tadi dihadiri oleh guru-guru kami ya, mulai dari guru-guru yang pertama sejak berdirinya sekolah ini 83 sampai guru-guru yang masih aktif ya, itu adalah berkah mereka sehingga kami bisa seperti ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh alumni yang mulai angkatan pertama sampai angkatan terakhir yang menyempatkan diri hadir di tempat ini tanpa mengurangi dari makna, saling membanggakan dan saling mendoakan ya, mudah-mudahan bisa berbuat lebih baik, lebih banyak dan lebih berkah. Terima kasih dan permohonan maaf kami juga sebagai Ketua Ikasmada ya, karena pandemi COVID ya banyak keterbatasan sehingga kami dalam berkegiatan sangat-sangat ini mudah-mudahan ya masih ada waktu yang tersisa kami bisa lebih baik ya, lebih kompak ya, banyak kegiatan yang bisa kita laksanakan. PR bagi kami masih sangat banyak, titipan-titipan tadi baik dari kepala sekolah, dari guru dan juga dari kakak-kakak senior sebagai pengurus Ikasmada. Mohon doanya semua, amin. Macam apa yang kita sampaikan kesan untuk reuni pada hari ini? Ya, terima kasih bahwa pada hari ini kita melaksanakan reuni akbar Ikasmada yang tentunya banyak kenangan di sekolah ini. 1000 kenangan satu sekolah tentu membuat kita hadir bersama-sama untuk bernostalgia dan sama-sama bergandengan tangan untuk membangun sekolah kita di tempat ini. Kemudian kami juga selaku alumni selalu menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh gurunda kami, Bapak Ibu guru kami yang mungkin selama mengajar kami ada kesalahan, ada hal yang kita buat yang tidak berkenan di hati, dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala ilmu yang diberikan kepada kami. Doakan kami semoga bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara, dan kami juga selalu mendoakan Bapak Ibu guru semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan umur yang panjang. Kira demikian, terima kasih.